Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku mau bagikan resep masakan seperti pada thumbnail di YouTube aku ini ya teman-teman. Ini adalah bahan-bahan dari sop tomat. Yang belum tahu sop tomat, yuk kita simak untuk bahan-bahannya. Di sini ada 1 buah tomat, kemudian ada 1 buah kentang. Lalu ada 1 buah wortel, ada 2 lembar daun kol atau daun kubis, kemudian ada 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri. Nah, di sini juga ada 10 buah bakso ayam. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang bombay secukupnya, 4 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Nah, ini nanti akan kita iris ya teman-teman. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah dan 1 kemiri bakar. Oke, langsung aja kita ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap pertama yang harus kita lakukan di sini kita harus memblender bawang putih, bawang merah dan kemiri bakarnya ya teman-teman. Kita siapkan dulu untuk blendernya. Kalau teman-teman lebih nyaman diulek, gak apa-apa, boleh-boleh aja. Setelah siap blendernya, lalu kita masukkan bawang putih, bawang merah dan kemiri bakarnya ke dalam blender ya teman-teman. Lalu kita tambahkan sedikit air. Kemudian langsung deh kita blender. Nah, untuk catatan memblendernya harus sampai halus ya teman-teman, dan pastikan tidak ada bagian dari bawang putih, bawang merah atau kemirinya yang masih bergerindil gitu ya. Jadi harus benar-benar halus. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan mengiris sayur-sayurannya. Kita siapkan dulu wadah bersih seperti ini. Lalu kita iris semua bahan sayurnya satu persatu. Di sini aku iris dulu kentangnya. Untuk mengirisnya juga sesuka hati aja. Nah, setelah itu kita iris juga wortelnya. Kemudian kita iris daun kol atau daun kubisnya. Lalu kita iris tomatnya. Nah, untuk catatan, mengiris tomatnya ini harus benar-benar rapi ya teman-teman, karena kan tomat teksturnya lembut dan ada bijinya juga seperti ini. Jadi bijinya ini harus kita hilangkan dulu supaya tidak terikut dimasak gitu. Nah, setelah itu baru deh kita potong sesuai selera. Di sini aku potongnya kotak-kotak kecil-kecil seperti ini. Kalau teman-teman mau potong langsung panjang nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita akan potong baksonya. Kita siapkan tempat, lalu kita iris sesuka hati kita. Mau diiris bagi 2 atau bagi 4, atau bahkan nggak diiris pun juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, selesai seperti ini. Ini aku bagi 2. Untuk penampakan irisan dari sayur-sayurannya tadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita iris juga daun bawang. Kemudian seledrinya juga. Kita masukkan ke dalam tempat supaya lebih rapi.
dan tidak berantakan tentunya. Lalu setelah itu kita iris bawang-bawangan yang tadi kita sebutkan ya teman-teman, bawang bombay. Untuk bawang bombaynya secukupnya aja. Lalu bawang merahnya juga kita iris. Setelah itu bawang putihnya jangan lupa. Kalau udah selesai, langsung aja kita beresin seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan bahan-bahannya ya teman-teman, yang udah diiris, sudah siap untuk dipakai. Langsung aja kita eksekusi di kompor. Nah, untuk tahap kedua di sini kita akan menggoreng bawang-bawangan yang sudah kita iris tadi ya. Pertama kita harus panaskan minyak di dalam wajan. Setelah itu kita masukkan bawangnya ke 3 jenis bawang ya teman-teman. Ini bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Trio bawang lah. Kemudian kita goreng sampai mereka bertiga ini harum dan tidak gosong. Nah, untuk menggoreng bawang supaya tidak gosong ini benar-benar harus diaduk-aduk terus ya teman-teman. Jangan sampai dianggurin aja atau didiemin aja, karena bawang ini relatif cepat gosong kalau berada di api panas, api besar gitu ya, atau minyak panas. Jadi tipsnya harus diaduk-aduk terus seperti ini supaya matangnya itu merata dan tidak ada bagian yang gosong. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung aja kita angkat supaya tidak kematangan. Nah, penampakannya seperti ini, warnanya golden banget ya. Kemudian tahap selanjutnya kita siapkan wajan baru, kita panaskan dan kita masukkan langsung bumbu halus yang sudah kita blender tadi. Kemudian kita masukkan sedikit air, ini fungsinya supaya bumbu yang belum terikut dan masih tertinggal di tempat blender tadi tidak mubazir ya. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Setelah airnya agak kering, nah agak kering seperti ini ya teman-teman, baru deh kita masukkan sedikit minyak untuk menumis. Lalu kita aduk-aduk sampai bumbu halusnya ini berwarna coklatan keemas-emasan gitu dan mengeluarkan bau harum gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masukkan 1 liter air, tapi di sini aku bagi dua. Ini yang pertama aku masukkan dulu 500 ml air. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga sayur-sayuran yang sudah kita iris tadi ya, ke dalam wajan yang berisi air ini. Setelah itu kita ratakan sayurannya supaya semuanya terendam air. Nah, kalau misalnya belum terendam air semua, bisa kita tambahkan lagi 500 ml lagi airnya ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita rebus sampai dia mendidih dan jangan lupa kita ratakan dulu.
Nah, setelah mendidih seperti ini, kita masukkan satu buah pala seperti ini ya teman-teman. Ini aku bagi dua. Langsung aja dimasukkan. Kita aduk-aduk. Nah, setelah itu kita masukkan bakso yang sudah kita iris tadi. Lalu bawang gorengnya juga. Kemudian kita ratakan, kita aduk. Setelah itu kita masukkan daun bawang dan seledri yang sudah kita iris tadi. Kita aduk lagi. Nah, setelah itu kita siapkan untuk garam, bumbu penyedap, dan merica bubuk ya teman-teman. Lalu kita masukkan sedikit garam, kira-kira aja. Ini kira-kira mungkin setengah sendok teh. Lalu kita masukkan juga kaldu rasa jamur atau kaldu ayam. Lalu yang terakhir kita masukkan merica bubuknya secukupnya aja. Setelah itu kita aduk-aduk, kita ratakan supaya bumbunya lebih meresap ke dalam sayur-sayurannya ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk dicicipin. Kalaupun misalnya belum ada rasanya, boleh ditambahin lagi bumbunya sesuai selera ya teman-teman. Kalau udah mantul, boleh langsung disantap bersama keluarga tercinta. Dan jangan lupa sayur-sayurannya ini dicek-cek lagi. Kalau misalnya belum matang atau belum empuk, boleh dipanasin lagi. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa kalau kalian suka video aku ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.